masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Allah, pemimpin upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Balik ke depan. Siap, balik ke depan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Upacara bendera hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025 dalam rangka upacara rutin SMA 3 siap dilaksanakan.
pada sang merah putih. Fokus! Gerak! Mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin upacara. Mengheningkan cipta mulai. Oh
Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Tuhan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara oleh Bapak Ibtu Polikarpus Dewanto. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PHK dan para guru sekalian, yang mana
memberi kesempatan kepada kami dari pihak Waseda Putri untuk menjadi pembina upacara. Yang saya cintai dan saya sayangi, anak-anakku sekalian, murid-murid PHK yang pada saat ini mengikuti upacara. Pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, amanat dari Bapak Kapolres. Yang pertama, Bapak mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekalian yang mana pada hari ini bersedia mengikuti upacara, dan kepada panitia upacara jangan terus patah semangat meskipun tadi ada beberapa kesalahan, termasuk Bapak sendiri, karena ada perbedaan antara tata upacara anak sekolah dengan Polri ataupun angkatan. Dalam hal ini, kesempatan ini kalian bisa lebih nanti belajar lagi, diulang lagi bagaimana cara mengibarkan bendera dan susunannya. Pada saat dari MC untuk ini diberitahu kepada pembina upacara bahwasannya jalannya upacara seperti ini nanti. Jadi ada istilah geladi dulu. Pada hari ini juga hal-hal yang akan Bapak sampaikan, yang terutama Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak Polikarpus Dewanto. Bapak juga dulu lulusan SMP Katolik di Cililitan 1 Agustus. Bapak angkatan ke-8. Perlu anak-anakku ketahui, katanya lulusan 86 banyak yang menjadi orang, termasuk Bapak sendiri. Ada yang akademi angkatan udara, ada yang akademi angkatan darat. Nah, disinilah jika bakal generasi penerus. Bapak mengetahui bahwa sekolah Katolik itu disiplinnya bagus. Makanya waktu itu Bapak dimasukkan di sekolah Katolik. Terus Bapak melanjutkan ke SMA Negeri. 3 tahun di SMA Negeri, Bapak mendaftar Polri, langsung lulus. Namun penempatan Bapak pada saat pendidikan itu di Sulawesi. Bagi Bapak, dimanapun Bapak ditempatkan, yang penting kegiatan Monas. Nah, dalam hal ini pesan dari Bapak Kapolres yang pertama, Bapak mengetahui bahwa anak-anakmu sekalian ada di antara yang membawa kendaraan. Dan sebenarnya orang mengendarai kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan SIM dan mentaati peraturan. Karena kebijaksanaan dari kita, dari pihak kepolisian, oke, anak-anak bisa mengendarai kendaraan untuk sekolah. Tapi ini bukan untuk main. Nanti jangan disalahkan dari pihak kami, dari kepolisian apabila menilang atau menangkap kalian. Ya, kalau kendaraan itu digunakan hanya untuk pulang di sekolah, oke. Tapi kalau dipakai untuk nongkrong ataupun pacaran, nah itu Bapak tidak. Kalau kalian berbuat begitu berarti
kalian akan merasakan kalau kalian menjadi orang tua, kesana kesini mencari penghasilan untuk kebutuhan keluarga. Tapi kalau kalian tujuan di sekolah hanya upacara, kalian juga hanya mengkhianati cita-cita kalian, mengkhianati orang tua kalian. Coba kalian bayangkan, ibu kalian yang mengandung kalian selama 9 bulan, mau duduk saja susah. Coba dibayangkan, bapak kalian mencari uang untuk kelahiran kalian, untuk beli susu, sudah gede untuk sekolah TK, TK diantar, ditungguin sama ibu kalian. Tapi kalau kalian mengkhianati ibu kalian, bukan benar-benar Bapak mengerti, Bapak kamu pengalaman. Makanya Bapak waktu itu masuk sekolah untuk mewujudkan kedisiplinan Bapak, sehingga Bapak bisa menjadi anggota Polri dengan modal itu. Dari keluarga Bapak 6 lagi semua yang masuk sekolah Katolik hanya Bapak, dan yang menjadi anggota Polri hanya Bapak. Karena apa? Kedisiplinan yang diajarkan sekolah intinya. Maka yang kita ini Bapak mengarahkan anak-anak untuk sadar bahwa aturan-aturan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah itu ada. Silakan kalau anak-anak sekalian tidak mau mendengarkan, jangan salahkan. Anak-anak juga bisa dikenakan. Ada batas-batas. Kita koordinasi ke lapas. Yang sana kemarin, anak berumur 16 tahun membunuh omnya dan neneknya dan membakar kontrakan. Ketangkap. Jangan dikira anak di bawah umur bisa itu tidak bisa dihukum. Bisa. Kita koordinasi ke lapas. Akhirnya sekarang mendekat. Orang tuanya tidak bisa berbuat apa. Itu neneknya dan omnya. Apakah kalian mau seperti itu? Coba pikirkan. Kalian ini generasi penerus. Bapak selalu dengan sekolah Katolik yang tingginya tinggi, yang membuat Bapak seperti ini. Bapak mengabdi di Polri 38 tahun tanpa cacat. Bapak sudah operasi kemana-mana, tapi ada perlindungan Tuhan Yesus. Bapak bisa selamat. Begitu kali. Di lain waktu mungkin selain Bapak selalu kami terima di Polsek, mungkin akan diisi oleh Bapak Kapolsek nanti. Untuk waktu-waktu berikutnya dan Senin berikutnya, Bapak Kapolsek sudah minta dijadwalkan untuk mengisi pembinaan upacara. Dan untuk segera terima kasih atas perhatian anak-anak. Lagi tolong didengar. Ini demi cita-cita kalian, demi cita-cita orang tua kalian yang ingin menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Pembacaan janji siswa.
Janji siswa. Kami, siswa-siswi Sekolah SMA Bunda Hati Kudus berjanji wajib patuh dan hormat pada orang tua dan guru. Siap belajar mendengarkan, bersikap ramah, dan tolong menolong. Baik hati, sayang teman, cinta damai, dan tidak suka berkelahi. Menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa, Satu Bangsa dan diikuti oleh menyanyikan lagu Mars PHK. Bapak Ibu Guru serta seluruh peserta upacara, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa dan lagu Mars PHK dengan kanan-kanan mengawali dada kiri. Kita bela bersama. Kanan-kanan mengawali dada kiri. Kita telah melaksanakan pemilu. Pembacaan doa. Bapak, Ibu Guru, dan seluruh peserta upacara, terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga hati kudus Yesus dikasihi di mana-mana. Selama-lamanya. Bunda Hati Kudus, doakan kami. Ya Allah, Bapa kami yang berada di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala anugerah-Mu dan kami perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga di pagi acara ini kami dapat berkumpul dan melaksanakan upacara bendera. Bapak, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau memberkati kami
kami sehingga segala perbuatan yang kami lakukan pada hari ini berkenan di hati-Mu. Semua permohonan ini kami serahkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Upacara bendera telah selesai dilaksanakan. Apakah selesai? Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara. Pembina upacara dan Bapak Ibu Guru dipersilahkan meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman peserta upacara dipersilahkan. Upacara telah selesai. Peserta upacara dibubarkan. Tanpa penghormatan umum, berikan bubar, jalan.
Sekian untuk hari ini. Terima kasih.